Lantas Polri melakukan uji coba ganjil genap di kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek untuk mengatur para pemudik lebaran pada hari ini Senin 25 April 2022. Dari pantauan lokasi, kemacetan terjadi dari kilometer 42 sampai kilometer 47 dan kendaraan didominasi oleh truk dan tronton. Hal tersebut terjadi karena adanya penyekatan kendaraan ganjil dan genap. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News spesial mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, edisi Senin 25 April 2022. Kami akan sajikan informasi terkini situasi mudik dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Jawa Tengah, Tribuners, arus kendaraan terpantau lengang di pintu keluar tol exit Brebes Timur pada H-7 Lebaran 2022 Senin 25 April 2022 ini. Tidak ada kepadatan atau kemacetan kendaraan di H-7 Lebaran ini. Terkait kondisi lalu lintas hari ini, hari sebelumnya juga, dan pantauan terkini di sana akan dilaporkan rekan Fajar Bahrudin, reporter dari Tribun Jateng yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajar dengan laporan Anda. Ya, terima kasih ya. Jadi Tribuners, saat ini saya sedang berada di pintu keluar atau gerbang tol exit Brebes Timur ya, atau disebut dengan Brexit. Seperti yang pemirsa lihat di belakang bahwa arus kendaraan di Brexit atau tol Brebes Timur ini lengang ya, atau sepi. Jadi pada hari ini, pantauan hari Senin tanggal 25 April, tidak ada kepadatan atau kemacetan kendaraan pemudik. Arus kendaraan masih lenggang dan sepi ya. Kendaraan pun didominasi oleh kendaraan-kendaraan logistik seperti truk ya, seperti itu. Nah, akan tetapi berdasarkan data pengelola tol Pejagan sampai Pemalang ini, bahwa 2 hari sebelumnya pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 April sempat terjadi kepadatan kepadatan pemudik. Jadi kendaraan ini meningkat sebanyak 20% dibanding akhir pekan biasanya. Jika pada akhir pekan biasanya kendaraan itu per hari hanya sekitar 21.000 kendaraan, tetapi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin kendaraan meningkat. Saya sebutkan pada hari Sabtu jumlah kendaraan yang keluar di tol Pejagan dan tol Brexit Brebes ini mencapai 27.400 kendaraan. Lalu pada hari berikutnya, hari Minggu tanggal 24 April, kendaraan yang keluar dari tol Pejagan Brebes dan tol Brebes Timur ini mencapai 34.250 kendaraan. Dan kami juga sempat mewawancarai Kepala Cabang Tol Pejagan Pemalang, Bapak Ian Dwinanto, bahwa Bapak Ian ini memprediksi terjadinya kepadatan kendaraan di tol sepanjang Pejagan Pemalang ini mulai pada hari Kamis 28 April. Nah, sementara untuk puncaknya diprediksi akan terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April. Jadi beliau memprediksi kendaraan itu sehari bisa mencapai sebanyak 94.000 kendaraan. Itu untuk pantauan di jalur tol. Nah, kami juga melaporkan pantauan di jalan ruas nasional atau jalan Pantura Brebes Tegal. Berdasarkan pantauan kami bahwa sudah ada peningkatan kendaraan ya, terutama kendaraan sepeda motor di jalur Pantura. Jadi kalau diperkirakan 1 jam itu mungkin 15 sampai 20 kendaraan adalah yang melintas. Itu masih didominasi oleh
kendaraan sepeda motor. Dan untuk puncaknya sama, diprediksi akan mulai pada tanggal 28 April. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Fajar untuk laporan Anda langsung dari Exit Tol Brebes Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners. Kapal KM NTB Express tujuan menuju Bontang rusak. Akibatnya ratusan penumpang gagal mudik. Hingga saat ini kapal tersebut pun masih terparkir di Pelabuhan Kelas 1 Mamuju, Kelurahan Binanga, Mamuju, Sulawesi Barat. Bagaimana pantauan terkini di sana dan juga nasib dari pemudik di sana akan dilaporkan langsung oleh rekan reporter kami dari Tribun Sulbar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rahman. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi memang betul pada Jumat 21 April 2022 kemarin, dan saat ini sebuah kapal KM NTB Express Mamuju Bontang ini atau Kalimantan telah mengalami kerusakan mesin, sehingga ratusan penumpang yang hendak mudik ke Bontang Kalimantan itu tertunda sampai saat ini, ya. Nah, untuk saat ini dari pantauan kami di lapangan bahwa pihak ABK kapal sedang melakukan proses perbaikan kapal. Namun untuk proses perbaikannya belum dapat diketahui karena salah satu alat mesin kapal masih menunggu dari datangnya dari Surabaya sendiri, sehingga keterhambatan untuk proses perbaikan kapal ini masih tertunda. Dan kemudian ada beberapa penumpang yang kemudian juga berangkat melalui kapal feri Mamuju, dalam hal ini kapal Laskar Pelangi menuju Mamuju Kalimantan Timur atau menuju Kalimantan Balikpapan. Namun sebagian penumpang juga pulang ke rumah masing-masing karena tidak memiliki lagi biaya untuk melakukan mudik menggunakan kapal feri karena terlampau harga tiketnya terlampau mahal. Dan beberapa penumpang juga kecewa, sebagian penumpang mengalami kecewa karena penumpang yang di luar dari kota Mamuju sendiri belum bisa pulang dan masih berada di pelabuhan menunggu proses perbaikan kapal. Dan ternyata tidak ada kepastian kapan kapal itu akan kembali normal. Namun pihak kapal sendiri dalam waktu dekat ini mereka akan memaksimalkan untuk perbaikan kapal sehingga para penumpang ini bisa kembali berangkat mudik ke Bontang. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Rahmat untuk laporan Anda dari Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, kurang satu pekan lagi. Polres Malang belum mendeteksi adanya gelombang kepadatan pemudik yang masuk ke wilayah di Kabupaten Malang. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan rekan M. Erwin Wijaksono, reporter Surya Malang yang akan melaporkan lalu lintas di pintu masuk Kabupaten Malang. Silakan rekan Erwin. Ya, baik Dea. Memang sampai saat ini Polres Malang masih belum mendeteksi arus kepadatan mudik, khususnya menuju wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya. Namun alhasil berdasarkan pantauan kami di lapangan, tepatnya di exit tol Lawang dan flyover Lawang, exit tol Singosari dan flyover Lawang memang belum terjadi kepadatan berarti di dua jalur tersebut. Perlu saya sampaikan dua jalur tersebut merupakan pintu masuk menuju wilayah Malang Raya termasuk Kabupaten Malang. Dan ketika kami konfirmasi kepada pihak Asatlantas Polres Malang, yakni AKP Agung Fitransa, menerangkan bahwa kepadatan arus mudik diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 April 2002. Sehingga saat ini Polres Malang masih bersiap untuk melakukan pengamanan di lokasi yang menjadi titik rawan macet di pintu masuk Kabupaten Malang tersebut. Dan sejauh ini berdasarkan pantauan kami pula, Polres Malang telah mendirikan berbagai pos pelayanan dan pos pengamanan untuk
menghadapi persiapan arus mudik tersebut. Perlu saya sampaikan kembali bahwa nanti ketika arus mudik sedang mengalami kepadatan, Polres Malang akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan-kemacetan terutama di dua wilayah yang paling rawan terjadi kemacetan, yakni di exit tol Singosari. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners terkait lebih detailnya rekan Erwin juga sudah melakukan wawancara bersama AKP Agung Fitriansyah selaku Kasat Lantas Polres Malang. Selengkapnya kami tampilkan. Kita belum, kalau prediksi detailnya, kita sementara masih koordinasi juga dengan pihak jajaran di Sub, dengan ahli dari UB juga. Kita kemarin sudah berpatroli bersama di titik-titik simpul yang memang diprediksi akan kemungkinan padat. Untuk detailnya kita masih bergabung dengan rekan-rekan. Untuk saat ini, apakah sudah ada tren kenaikan? Sementara ini belum. Untuk saat ini belum. Namun sesuai yang diprediksi mungkin dari pemerintah dan juga mungkin dari Polda Jatim, di Lantas Polda Jatim juga kemungkinan di tanggal mendekati tanggal 28 nih, titik puncaknya 24 bergulir. Kita lihat nanti bagaimana situasinya karena kan jam libur pekerja ini masih diatur. Ya, kita juga masih mendata itu mana-mana yang yang mendahului untuk berangkat mudik. Terkait ini dan Polda Jatim kan menggratiskan tol jika ada kemacetan nanti. Untuk di Kabupaten Malang sendiri, tol Singosari misalnya. Iya, itu juga nanti gimana koordinasi kita dengan Jasa Marga. Kalau memang nanti sudah kepadatan sekali, kita tetap akan koordinasi. Semisal nanti hasil kesepakatan koordinasi kita akan diberikan, nanti kita ikuti seperti itu. Pemerintah Provinsi Maluku kembali menggelar mudik gratis pada Lebaran 1443 Hijriah. Calon pemudik mulai memadati salah satu agen travel di belakang kantor Gubernur Maluku pada Minggu 24 April kemarin. Apa saja syarat dan juga sampai kapan pendaftaran ini akan diinformasikan oleh rekan Alvin Risanto, reporter Tribun Ambon yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan Alvin. Oke, baik. Terima kasih rekan Dea. Halo Tribuners. Jadi pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Gubernur Maluku Murad Ismail, mencanangkan bahwa mudik gratis di Provinsi Maluku ini dengan menggunakan 3 kapal feri, yakni feri Tanjung Puako yang melintasi tujuan Masohi dan untuk feri KMP Bahtera 02 untuk mencari Pulau Banda dan Tual, dan KMP Waryangan untuk melintasi Seram bagian barat. Jadi untuk kemarin proses yang sudah berlangsung, yakni KMP Bahtera Nusantara yang tujuan Banda dan Kota Tual, di mana pada minggu kemarin sudah mulai dilakukan pembukaan pendaftaran di samping kantor gubernur, di mana pembukaan itu dibuka pada tanggal 24 hingga 26 April sendiri. Dan pemerintah Kota Ambon untuk Bahtera Nusantara 02, maksud saya, pemerintah memberikan kuota sebanyak 240 kuota untuk bagi para pemudik gratis. Dan dari pantauan saya kemarin hingga saat ini pada pagi tadi, masyarakat sudah mulai berbondong-bondong untuk datang mendaftar di salah satu agen travel tersebut, dan di mana antusias warga cukup banyak dikarenakan sebelum 1 jam berlangsung pendaftaran itu 240 orang itu sudah terpenuhi, di mana mereka yang sudah terpenuhi ini nantinya akan kembali lagi sekitar pukul jam 11 siang untuk melengkapi berkas seperti yang diminta, seperti KTP, seperti surat rapid test, swab, dan juga kartu vaksin, rekan Dea. Dan untuk keberangkatan sendiri untuk Bahtera Nusantara sendiri akan diberangkatkan pada tanggal 27 di Pelabuhan Poka Ambon untuk Pulau Banda dan
Kota Tual. Dan untuk KMP untuk KMP Tanjung Kuaku sendiri sudah mulai dilaksanakan mudik gratisnya mulai dari hari ini hingga ke depannya. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Alvin Risaldo untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. H-7 jelang Lebaran 2022, arus kendaraan mudik sudah mulai mengalami peningkatan di Kepulauan Bangka Belitung. Antrean kendaraan pribadi dan truk juga mulai terjadi di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Belitung. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rizky Irianta Palevi, wartawan dari Bangka Pos yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Rizky. Iya, Dea, dari pantauan memang terjadi antrean panjang di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok yang terjadi hingga sepanjang sekitar 800 meter dari pintu gerbang pelabuhan. Bahkan untuk antrean tersebut pun sudah dibuat 2 jalur. Namun sedangkan untuk antrean masih didominasi oleh truk logistik dibandingkan dengan kendaraan pribadi. General Manager PT SDP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Christopher Samosir, saat dikonfirmasi pun membenarkan saat ini arus kendaraan mudik sudah mulai mengalami peningkatan. Jadi pihaknya juga telah memberangkatkan penumpang sekitar 1.500 pejalan kaki, lalu untuk kendaraan roda 2 juga sudah meningkat 2 kali lipat dari hari biasanya. Sedangkan untuk kendaraan mobil pribadi beserta truk, itu ada kurang lebih sekitar 250 hingga 300 kendaraan. Untuk mengurangi kepadatan antrian yang terjadi, pihaknya juga ini tak lagi menggunakan jadwal keberangkatan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat keluar masuknya kendaraan dan operasional kapal. Jadi begitu kapal kosong langsung dilakukan bongkar muat dan langsung berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api Palembang. Selain itu juga pihaknya juga telah mengantisipasi lonjakan penumpang dengan mempersiapkan tambahan trip hingga 14 trip atau ini 2 kali lipat dari hari biasanya yang hari biasanya sekitar 7 trip saja. Lalu juga diketahui untuk jadwal keberangkatan kapal feri di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok ini dimulai sejak pukul 7 pagi hingga penyeberangan terakhir pada pukul 19.00 atau 7 malam. Sedangkan untuk kapal cepat tetap akan beroperasi sesuai jadwal, yakni 3 kali seminggu, diantaranya Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara itu juga untuk puncak arus mudik Lebaran di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok ini akan diperkirakan terjadi pada H-4 Lebaran. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky melaporkan dari Bangka Belitung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah. Sejumlah jalur yang akan dilewati pemudik di Wonogiri termasuk dalam titik-titik rawan bencana longsor. Pemudik diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati saat melewati jalan yang terdapat tebing ketika hujan melanda. Laporan selengkapnya dan juga pantauan di sana sebenarnya akan dilaporkan rekan wartawan kami dari Tribun Solo. Ada Erlangga Bima Sakti yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erlangga. Ya, selamat sore rekan Dea, selamat sore Tribuner. Ya, memang salah satu jalur di Wonogiri yang bakal dilewati para pemudik, yang diprediksi bakal dilewati para pemudik, yakni jalur Lingkar Selatan, termasuk jalan yang melawan longsor. Karena seperti diketahui JLK di Wonogiri dihimpit 2 tebing tanah yang cukup tinggi, dan apabila diguyur hujan atau pada musim penghujan di daerah tersebut juga rawan longsor. Bahkan beberapa waktu lalu di JLK juga sudah pernah terjadi longsor. Atas kondisi itu pihak terkait seperti BPBD kemudian Dinas Perhubungan mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika nanti mudik dan melalui jalur tersebut. Dan apabila di musim penghujan, apabila nanti hujan pas kebetulan melintas di sana, diharapkan untuk bisa memilih jalur lain atau di jalur selain JLK, misalnya melewati kota atau melewati jalur yang lain. Selain itu, selain rawan longsor di sejumlah titik di Wonogiri juga rawan itu pohon tumbang. Jadi di musim penghujan yang sampai saat ini masih berhujan, pemudik juga dihimbau untuk selalu waspada karena ada beberapa ruas jalan di Wonogiri yang terdapat pohon-pohon tua seperti di Kecamatan Selogiri, kemudian Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan Kotoran di sekitar Gunung Pekat itu juga
terdapat pohon-pohon buah yang rawan sekali ketika nanti diguyur hujan. Selain itu di JLK juga ada jalur lain yang juga termasuk jalur rawan longsor, yakni di sekitar Gunung Belah yang ada di lingkungan Kelurahan Purworejo atau jalan menuju arah waduk. Ya, jadi di sana juga termasuk kawasan yang bahaya longsor. Jadi pihak-pihak terkait seperti Disub dan BPBD itu mengimbau masyarakat pemudik untuk selalu berhati-hati meningkatkan kewaspadaan ketika melalui jalur tersebut. Sekian dia. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Uji coba ganjil genap tol di Jakarta Cikampek mulai diberlakukan hari ini, Senin 25 April 2022. Peraturan ini kembali diterapkan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan arus mudik. Uji coba ganjil genap ini dikoordinasikan oleh Jasa Marga dan Korlantas Mabes Polri. Selengkapnya, pantauan di sana akan disampaikan rekan Cikwan Suwandi, wartawan Tribun Jabar yang saat ini sudah bergabung bersama kami di lokasi. Silakan rekan Cikwan. Ya, terima kasih ya. Jadi Mabes Polri itu merencanakan bahwa akan dilakukan uji coba ganjil genap selama 3 hari untuk mencoba nantinya sistem ganjil genap pada pelaksanaan penanganan rekayasa arus lalu lintas mudik. Jadi untuk hari pertama ini itu dilakukan di kilometer 47 hingga Cikampek Utama. Kemudian pada hari kedua besok rencananya ganjil genap akan dilakukan di kilometer 47 hingga tol Palimanan, dan berikutnya pada hari ketiga tepatnya pada tanggal 27 April 2022 itu akan dilakukan di kilometer 47 hingga Kali Kangkung. Dan pada hari pertama ini pelaksanaan ganjil genap dilaksanakan pada pukul 11 siang hingga pukul 1 siang. Dan tetapi dalam pelaksanaannya tadi terlihat bahwa Kakor Lantas mulai melaksanakan ganjil genap pada pukul 12 siang hingga pukul 1 siang. Dan memang kalau dilihat dari pantauan di lapangan, sistem ganjil genap ini cukup membuat macet yang cukup panjang di sebelum kilometer 47. Nah, rencananya pelaksanaan ganjil genap ini memang akan dilakukan untuk penanganan arus lalu lintas di jalan tol khususnya. Jadi kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai itu akan dikeluarkan melalui tol Karawang Barat. Sementara itu untuk penanganan diskresinya jika terjadi kemacetan parah, maka Kakor Lantas akan melakukan kontraflow bahkan hingga one way. Jadi kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai nanti akan diarahkan ke jalur arteri. Ketika jalur arteri mengalami kemacetan yang cukup parah juga, maka pihak kepolisian kemudian akan mengarahkan ke jalur alternatif. Ya, begitu dia. Baik, Tribuners, rekan wartawan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Edi Junaidi. Berikut selengkapnya. Ini Korlantas Polri beserta stakeholder terkait, ya, seperti apa yang sudah Korlantas umumkan pada siang hari kemarin. Ya, hari ini kita melaksanakan uji coba ganjil genap untuk menuju tanggal 28. Ya, upaya ini dilakukan yang pertama adalah bagaimana untuk mengurangi ya kepadatan arus kendaraan, ya, yang mana kapasitas jalannya tidak sesuai dengan volume yang nantinya akan ada. Makanya kita melakukan kegiatan rekayasa lalu lintas dengan uji coba ganjil genap saat sekarang ini. Ya, hari ini ya tadi saya sudah melakukan pengecekan ya dari kilometer 10 anggota sudah ada di sana untuk melakukan pengalihan arus. Ya, sekarang ini ada di menuju ke gerbang Karawang Barat, itu juga dilakukan pengalihan arus bagi kendaraan yang nomor polisinya tidak sesuai dengan pada tanggal sekarang. Ya, kami mohon pengertian daripada masyarakat, ini untuk kepentingan kita bersama.
Ya, semuanya diharapkan kelancaran arus lalu lintas, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan akan terbentuk. Kemudian untuk yang di tol layang itu gimana? Ya, di tol layang nanti sudah kita kita alihkan juga ya. Tol layang sudah kita alihkan, akan kita lewatkan bawah. Nanti selanjutnya akan dilakukan pengalihan arus. Di titik awal naik berarti dan ya? Gimana? Kalau tol layang di titik awal naik berarti? Iya, betul. Di titik awal naik kita lakukan sebenarnya di situ. Kita menuju Provinsi Jambi. Tribuners, pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal menjelang Lebaran tahun ini mengalami lonjakan penumpang. Lonjakan penumpang ini sudah terjadi sejak H-10 Lebaran Sabtu lalu. Bagaimana untuk pantauan terkininya hari ini akan dilaporkan rekan Danang Noprianto, wartawan Tribun Jambi di sana. Silakan rekan Danang dengan laporan Anda. Iya, rekan Dea. Untuk aktivitas penumpang penyeberangan di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal pada H-10 lalu sudah mengalami lonjakan, terutama kedatangan dari Batam menuju kota Kuala Tungkal. Itu terjadi lonjakan sekitar pada pagi hari, itu kedatangan membawa KMP Satria Pratama membawa pemudik sebanyak 275 orang dan juga 47 kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Samsul Johari, mengatakan bahwa lonjakan penumpang akan meningkat lagi terutama pada H-7 Lebaran. Dan untuk mengantisipasi arus mudik tersebut, Dishub mulai H-7 Lebaran akan membatasi kendaraan angkutan barang dan akan memprioritaskan kendaraan angkutan penumpang. Karena saat ini memang kendaraan angkutan barang masih ada yang beroperasi, namun jumlahnya memang berkurang dari hari biasanya. Selain itu, Dishub juga akan menambahkan petugas sebagai antisipasi lonjakan penumpang, baik dari arah Batam maupun dari arah Jambi. Diprediksi H-3 dan H-2 Lebaran akan menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Roro ini. Karena libur panjang akan dimulai pada tanggal 29 April pada H-3 Lebaran. Seperti yang pernah terjadi di tahun 2019, lalu H-2 Lebaran sekitar 900 penumpang memadati Pelabuhan Roro, dan ini menyebabkan ketidakstabilan ataupun hal-hal yang diinginkan. Untuk itu pada 29 April hingga 9 Mei, Dishub dan juga Polres Tanjung Jabung Barat mulai menyiapkan personilnya untuk menjaga keamanan dan kelancaran pemudik dalam melakukan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Roro. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Danang melaporkan dari Provinsi Jambi. Silakan bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Idul Fitri 1443 Hijriah, kargo terpantau menumpuk di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Penumpukan ini beriringan dengan peningkatan aktivitas angkutan kargo. Apa sebenarnya penyebabnya peningkatan volume kargo ini? Tribuners, di Bandara Sultan Hasanuddin akan dilaporkan oleh rekan Nurul Hidayah, reporter dari Tribun Timur. Silakan rekan Nurul. Halo, selamat sore Tribuners. Baik, Tribuners, menjelang Idul Fitri, jumlah volume kargo di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin meningkat drastis Tribuners. Dari hasil wawancara kami bersama dengan Cargo Services Supervisor yang mengatakan bahwa hal ini dikarenakan dua faktor. Yang pertama karena meningkatnya minat belanja online masyarakat menjelang Ramadan nanti, dan juga yang kedua adanya kegiatan ekspor di daerah barat maupun timur Tribuners. Nah, tak hanya itu, Tribuners, tercatat selama bulan Ramadan ini tercatat jumlah kargo setiap harinya itu mencapai 180 ton tiap harinya Tribuners. Nah, sementara itu untuk tak hanya kargo Tribuners, peningkatan juga terjadi di pergerakan penumpang, di mana ini setiap harinya mencapai
22.000 dan ini meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya itu meningkat 20% Tribuners. Dan dari wawancara kami juga itu dikatakan bahwa ini diprediksi peningkatan kargo maupun penumpang ini akan terjadi hingga H-2 Idul Fitri nanti, di mana diprediksi kargo akan mencapai lebih dari 1.000 ton, sementara untuk jumlah penumpang sendiri ini bisa mencapai ini bisa lebih dari 30.000 penumpang tiap harinya Tribuners. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Angkasa Pura sendiri di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin telah melakukan berbagai hal. Yang pertama adalah memperketat aturan protokol kesehatan di area bandara, dan yang kedua adalah mendirikan posko pantauan arus mudik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan perlu diketahui Tribuners, saat ini masyarakat yang hendak melakukan perjalanan udara itu yang pertama harus melengkapi vaksin booster agar mereka tidak perlu lagi untuk menunjukkan hasil tes PCR maupun antigen untuk melakukan perjalanan mudik ini Tribuners. Baik, kembali ke studio Dea. Baik, Tribuners, rekan Nurul juga sudah melakukan wawancara bersama Edi Sastro Mijoyo selaku Cargo Services Supervisor. Berikut liputan lengkapnya, kami tampilkan. Ini kan flow-nya pemeriksaan kargo dan pos dari rekrut agent keamanan kargo sampai dengan penyerahan keterangan kargo, baru kita proses loading di sini, kemudian menyerahkan ke teman-teman airline sebenarnya. Apakah ada peningkatan, Pak? Ada. Dibandingkan dengan 2021, sekarang kita kenaikan sekitar 13% dari 8 ya, 8 dibandingkan dengan 2020. Pemicu kenaikan relatif lah, kebetulan kan ya sekarang kan rata-rata online yang Genko itu rata-rata online, kemudian juga ada pengiriman hasil laut juga sih, itu barang-barang ya. Kemudian sekalian dengan barang datang, itu tadi semua barang-barang sifatnya rata-rata barang online. Tujuan kalau yang keluar dari sini rata-rata yang ke timur, ke barat, semua rute. PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menyiagakan posko terpadu selama 16 hari. Hal ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengguna jasa pada periode libur Idul Fitri 1443 Hijriah. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Bali, ada rekan Zainal Nur Arifin yang akan menginformasikan lebih detailnya. Silakan rekan Zainal. Ya, terima kasih rekan Dea di studio. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa memang posko terpadu angkutan udara Lebaran tahun 2022 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali ini resmi beroperasi mulai hari ini 25 April hingga 10 Mei 2022 mendatang. Nah, dari laporan atau dari informasi yang didapatkan bahwa rata-rata pergerakan pesawat domestik baik datang ataupun berangkat saat ini per hari lebih dari 120 pergerakan dengan jumlah penumpang lebih dari 14.000 orang per hari. Kemudian untuk penerbangan internasional saat ini total pergerakan pesawat datang dan berangkat 20 pergerakan pesawat per hari dengan jumlah penumpang datang dan berangkat lebih dari 3.500 orang. Nah, sementara itu diprediksikan dari pihak Angkasa Pura dan kantor otoritas bandara wilayah 4 sendiri akan ada kenaikan arus penumpang 100% dan terdapat kenaikan arus pergerakan pesawat sebesar 140% jika dibandingkan periode Lebaran tahun 2021 yang lalu. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata pergerakan harian selama bulan April ini, diperkirakan akan terdapat peningkatan sekitar 70% dan peningkatan
pergerakan pesawat sebesar 30%. Untuk dari laporan yang didapatkan juga tercatat saat ini terdapat rencana penerbangan domestik tambahan atau extra flight sebanyak 232 penerbangan dengan total kapasitas tambahan atau tempat duduk sendiri sebanyak 42.456 kursi. Adapun rute yang paling banyak untuk extra flight selama periode libur Lebaran sendiri yaitu Jakarta Denpasar Jakarta, kemudian Denpasar Surabaya dan Denpasar dan kota-kota besar lainnya yang menuju Denpasar. Untuk prediksi dari arus puncak mudik Lebaran sendiri di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali diperkirakan akan terjadi pada tanggal 29 April mendatang. Dan arus balik sendiri akan terjadi pada tanggal 8 Mei 2022 dengan total penumpang perkiraan yang akan dilayani pada puncaknya itu masing-masing sekitar 25.000 penumpang. Uniknya di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali sendiri, selain arus mudik juga arus kedatangan atau penumpang yang akan menuju Bali juga terjadi peningkatan karena memang Bali sendiri menjadi destinasi tujuan favorit para wisatawan domestik saat libur Lebaran pada tahun sebelum-sebelumnya. Nah, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para penumpang selama penerbangan, kantor otoritas wilayah 4 kantor otoritas bandara wilayah 4 itu melakukan ramcek atau inspeksi kelayakan udara secara rutin. Untuk data terakhir hingga hari kemarin sendiri terdapat atau tercatat 40 pesawat telah dilakukan ramcek dan hasilnya itu layak terbang atau tidak ada catatan-catatan yang mengakibatkan pesawat tersebut tidak layak terbang, sehingga total sendiri ramcek yang telah dilakukan sebanyak 40 pesawat. Demikian. Baik, Tribuners, rekan Zainal juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait di Bandara Igusti Ngurah Rai dan juga penumpang di sana. Berikut liputan lengkapnya. Kita tentu mengharapkan supaya tidak terjadi penumpukan, diharapkan bisa lebih awal kan. Kami memprediksi seperti itu. Tapi dibandingkan dengan periode harian kita yang kenaikannya mungkin sekitar 30% ya kalau dari periode harian di bulan April ini. Di Bandara Ngurah Rai kapan diprediksi? Kita memprediksi tentu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya biasanya puncak mudik itu di antara H-2 sebelum Lebaran ya, mungkin tanggal 29 April akan menjadi puncak. Kalau kita memprediksi pergerakan kuda di tanggal 29 itu bisa sampai 25.000 penumpang secara total datang untuk berangkat. Ada ekstra kan kami ya seperti biasa ya sebelumnya. Ini yang pertama masih koordinasi dengan stakeholder yang ada, termasuk menyiapkan posko yang ada di belakang ini, dan juga kami menyiapkan posko internal kami. Jadi posko internal kami itu memastikan seluruh fasilitas pelayanan maupun pelayanan yang kita berikan itu bisa maksimal pada saat nanti jam-jam puncak atau pada saat meningkat. Jadi itu yang kami siapkan di Bandara Igusti Ngurah Rai. Dan juga kontingensi kan apabila terjadi sesuatu di bandara itu juga sudah prepare. Beralih ke Jawa Timur, pemerintah pusat diketahui mengizinkan mudik Lebaran ke kampung halaman pada tahun ini. PT KAI Daerah Operasional 9 Jember mengoperasikan 14 perjalanan kereta api di masa angkutan Lebaran tahun 2022. Selain kereta api jarak jauh, juga ada 4 perjalanan kereta api lokal per harinya. Informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan Sri Wahyuni, reporter dari Surya Malang yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Dea dan juga Tribuners. Mulai dari tanggal 22 April kemarin memang sudah memasuki masa angkutan Lebaran di
kereta api di PT Kereta Api Daob 9 Jember itu mulai tanggal 22 April hingga 13 Mei nanti memang menjadi masa angkutan lebaran, dan di masa angkutan lebaran tahun 2022 ini PT KAI Daerah Operasi 9 Jember itu mengoperasikan 14 perjalanan kereta api. 14 perjalanan kereta api ini jarak jauh ya, seperti dari rute Jember, Yogyakarta, Ketapang Banyuwangi, Yogyakarta, kemudian ada Ketapang Banyuwangi ke Malang, ada Ketapang, dari stasiun Ketapang di Kabupaten Banyuwangi ke Cirebon, ke stasiun Cirebon, seperti itu. Jadi ada 14 perjalanan kereta jarak jauh. Ke-14 kereta itu diantaranya adalah kereta api Sri Tanjung, itu rute stasiun Ketapang ya, stasiun Ketapang itu ada di Banyuwangi sampai Lempuyangan Yogyakarta, kemudian kereta api Tawang Alun itu rute Ketapang Malang, kemudian ada Mutiara Timur rute Ketapang Yogyakarta, ada kereta Wijaya Kusuma rute Ketapang Cilacap, ada Probowangi rute Ketapang Surabaya Kota atau Gubeng, kemudian Ranggajati itu dari stasiun Jember sampai Cirebon, kemudian ada Logawa itu rute Jember sampai stasiun Purwokerto. Jadi selain itu PP ya, pulang pergi. Jadi selain ada 14 perjalanan kereta api jarak jauh itu juga ada kereta api lokal. Kereta api lokal ini seperti contoh Jember Banyuwangi itu ada per hari ada 4 kali perjalanan. Selain itu juga ada komuter dari Pasuruan ke Surabaya. Jadi sebagai informasi, wilayah kerja daerah operasi 9 Jember itu mulai dari Ketapang di Banyuwangi sampai dengan di perbatasan Bangil Pasuruan ya. Dan jadi ini beroperasi mulai tanggal 22 April nanti hingga 13 Mei. Kalau saya berbincang dengan PLH Manajer Humas PT KAI Daob 9 Jember itu atau hari, kereta api yang menjadi favorit perjalanan warga, terutama untuk masa mudik dan balik lebaran ini, kereta api Sri Tanjung, seperti kereta api Sri Tanjung itu rute Yogyakarta. Jadi rute-rute jarak jauh seperti Yogyakarta itu memang masih menjadi favorit warga, tujuan Yogyakarta. Selain juga ada tujuan Purwokerto, tujuan Cilacap, dan tujuan Cirebon itu yang menjadi favorit pemudik di wilayah kerja Daob 9 Jember. Sementara itu untuk masa arus puncak nanti, masa puncak arus mudiknya untuk di Daob 9 ini, di KAI Daob 9 itu berdasarkan penjualan tiket, kursi yang sudah terjual, itu yang sudah mencapai 100% lebih, itu ada di tanggal 28 April, 29 April, dan 30 April. Jadi terutama puncaknya itu di 2 hari, tanggal 29 April sampai dan 30 April itu arus mudiknya. Kemudian untuk arus balik ada di 2 tanggal, yakni tanggal 7 Mei dan tanggal 8 Mei. Sementara itu untuk ketersediaan tiket sendiri hingga per 25 April hari ini hanya tersisa 20% tiket, hanya tersisa 28.340 kursi ya, itu yang tersisa. Sehingga Tohari mengharapkan masyarakat ini segera memesan untuk perjalanannya di tanggal-tanggal yang tentunya masih tersedia tiketnya. Jadi memang berdasarkan data dari Humas PT KAI, dari tanggal 25 April hingga 13 Mei itu tersedia 149.720 kursi ya, 149.720 kursi, namun sampai saat ini masanya tersisa 28.340 kursi atau sekitar 20% kayak gitu. Nah, dan di masa angkutan lebaran ini kemarin sebelum memasuki masa angkutan lebaran itu pihak manajemen PT KAI juga sudah melaksanakan pemeriksaan jalur ya. Pemeriksaan jalur ini mulai dari sepanjang 246 km di wilayah kerja Daob 9 ini untuk memastikan bahwa jalur kereta api ini memang aman. Ini tujuannya untuk
menjadikan perjalanan kereta api di masa angkutan Lebaran ini aman dan nyaman. Selain itu juga Tohari mengharapkan para penumpang kereta api ini nantinya tetap mematuhi protokol kesehatan di perjalanan kereta api. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, berikut wawancara lengkap rekan Unik bersama PLH Manajer Humas PT KAI Daob 9 Jember, Tohari. Selengkapnya kami tampilkan. Yang kami rekap itu adalah secara keseluruhan ya, secara keseluruhan baik dari wilayah Daob 9 Jember sendiri berangkat dan untuk kedatangan. Jadi untuk puncak mudiknya diprediksi kapan Pak? Puncak mudik ini kita prediksinya sekitar tanggal 30. Tanggal 30 April ya? Iya, 30 April. Kalau untuk jumlah perjalanan kereta api sendiri ada berapa banyak Pak? Kalau jumlah perjalanan kereta api di wilayah Daob 9 Jember, khusus untuk kereta api jarak jauh, ada 14 perjalanan KA ya. 14 perjalanan KA. Untuk kereta api lokal sendiri, Pandanwangi itu ada 4 perjalanan KA, dan untuk kereta api komuter yang dari Pasuruan ke Surabaya kota itu ada 6 perjalanan KA. Untuk penumpang didominasi perjalanan jarak jauh Pak? Iya, betul sekali. Oke. Pak, himbauan untuk, ini kan ada banyak syarat-syarat nih, himbauan untuk penumpang Pak, calon penumpang nanti. Untuk penumpang kereta api tetap kami berharap ya tetap patuhi aturan yang berlaku sesuai protokol kesehatan ya, dan juga surat edaran kementerian yang kemarin sudah diperbarui yaitu SE nomor 49 ya, tentang kendaraan. Ini sudah ada beberapa kelonggaran kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap pemudik ya. Kami menghimbau sesuai dengan arahan Presiden RI juga bahwasanya mudik sebenarnya dilakukan lebih awal ya, untuk menghindari penumpukan di beberapa titik. Polresta Cirebon membentuk tim urai untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas saat arus mudik 2022. Tim urai tersebut akan disiagakan di titik rawan kemacetan di jalur tol maupun jalur arteri. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Cirebon. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Imam Bayhaqi di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik ya. Terima kasih. Selamat sore, Mas. Hari ini Polresta Cirebon melaunching tim urai yang akan ditugaskan di jalur mudik di wilayah Kabupaten Cirebon. Tim urai ini merupakan pasukan motoris yang nantinya akan disebar di jalur tol maupun jalur arteri di Kabupaten Cirebon. Rawan kemacetan. Tim urai ini terdiri dari 35 yang akan disebar 15 personil di jalur tol dan 10 personil di jalur arteri di wilayah perbatasan Indramayu hingga perbatasan Cirebon. Dan tim urai yang ketiga beranggotakan 10 orang akan ditugaskan di wilayah perbatasan Kota Cirebon hingga perbatasan Brebes, Jawa Tengah. Dan nantinya para petugas akan bertindak cepat ketika ada kepadatan arus lalu lintas di jalur dan akan mengurai kepadatan lalu lintas tersebut sehingga para pemudik dapat melintasi jalur arteri maupun jalur tol di Kabupaten Cirebon dengan lancar, aman dan aman. Nantinya para pemudik juga disiagakan di jalur-jalur rawan kemacetan sehingga manakala terjadi kemacetan para petugas bisa langsung bekerja untuk mengurainya sehingga kemacetan tersebut terurai dan tidak ada kemacetan di Kabupaten Cirebon selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2022. Kapolres Cirebon tim urai ini akan diterjunkan di lapangan mulai 28 April nantinya selama operasi berlangsung para personel akan disiagakan selama 24 jam secara bergantian sehingga manakala terjadi kepadatan arus lalu lintas di jam tertentu para petugas sikap
penanganannya sehingga arus yang melintasi Kabupaten Cirebon bisa tetap berjalan lancar. Demikian, ya. Baik, Tribuners, kami tampilkan hasil wawancara di jurnalis kami bersama Kombes Pol Arif Budiman selaku Kapolresta Cirebon. Selengkapnya kami tampilkan. Ya baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi dalam rangka penggelaran personil Operasi Ketupat Lodaya tahun 2022, utamanya kegiatan Kapsel Ditcar Lantas selama pelaksanaan operasi Lebaran Mudik tahun 2022 ini, kita telah membentuk tim urai sejumlah 35 personil. Tim urai ini memiliki tugas untuk melakukan penguraian kemacetan lalu lintas, tidak hanya di titik-titik di jalur arteri, namun juga di titik-titik utamanya di jalan tol. Memang kita tahu bersama ada beberapa skenario, termasuk 4 hari akan dilaksanakan kegiatan satu arus atau one way dari Jakarta sampai dengan tol Kali Kangkung. Namun kita juga mengantisipasi apabila terjadi kendaraan mogok, ada kendaraan yang mungkin tidak laik dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya kemacetan. Sehingga atas dasar itulah maka kemudian Polresta Cirebon membentuk tim urai kemacetan sejumlah 35 personil, yang nanti dari 35 personil itu kita akan bagi menjadi 3 tim. Tim pertama sejumlah 15 personil akan bertugas secara all out di jalur tol mulai dari perbatasan Majalengka sampai dengan perbatasan Brebes. Kemudian tim 2 sejumlah 10 personil akan bertugas di jalur arteri mulai dari perbatasan Indramayu sampai dengan wilayah perbatasan Cirebon Kota. Dan untuk tim 3 ini sendiri bertugas dari perbatasan Brebes sampai dengan perbatasan Cirebon Kota. Sejumlah juga 10 personil. Nanti masing-masing tim urai akan kita tempatkan di titik-titik. Kita menuju Jawa Barat. Polresta Bogor Kota menyiapkan 7 pos pengamanan mudik Lebaran tahun 2022 di Kota Bogor. Sebanyak 900 personel gabungan juga akan dikerahkan melaksanakan operasi Ketupat Lodaya 2022. Bagaimana pengamanan mudik tanpa penyekatan di Bogor ini dilaksanakan akan dilaporkan selengkapnya bersama rekan Rahmat Hidayat, reporter Tribun Bogor, yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Dea dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya pada arus mudik Lebaran tahun 2022 kali ini Polresta Bogor Kota sudah menetapkan skema tidak ada penyekatan di semua titik-titik yang sudah ditetapkan oleh Polresta Bogor Kota. Namun begitu Polresta Bogor Kota siapkan 7 pos pengamanan mudik Lebaran 2022 di Kota Bogor. Hal tersebut pun langsung ditegaskan oleh Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnamacandra usai membuka operasi Ketupat Lodaya 2022 di alun-alun Kota Bogor. Nantinya pos pengamanan itu menurut Susatyo akan difungsikan sebagai bagian dari aspek kelancaran dalam operasi Ketupat Lodaya 2022. Tentunya pos itu digunakan sebagai aspek pos kelancaran dalam mengatur mobilitas masyarakat. Nantinya berdasarkan informasi yang kami dapat, mobilitas yang akan diatur itu, kata Susatyo, akan didukung dengan ratusan personel yang akan disiagakan. Belakangan ini diketahui bahwasannya operasi Ketupat Lodaya 2022 di Kota Bogor, Polresta Bogor Kota menurunkan sebanyak 900 personel yang akan ditempatkan di 7 titik pos pengamanan yang berada di wilayah Kota Bogor. Kemudian pelaksanaan operasi Ketupat Lodaya pun saat ini sudah dilakukan di wilayah Kota Bogor per hari Jumat tanggal 22 April 2022. Hal tersebut seminggu lebih cepat dari tanggal yang sudah direncanakan, yakni tanggal 28 April 2022. Kemudian meski begitu, tegas Susatyo, operasi Ketupat ini akan didukung dengan aspek-aspek lainnya, mulai dari aspek keamanan, aspek keselamatan, dan aspek perekonomian operasi Ketupat Lodaya. Begitu dia laporan dari kami. Baik, berikut kami tampilkan hasil wawancara dari Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnamacandra selengkapnya. Baik, sebanyak 900 personil gabungan dari Pemkot, dari Kodim, dari Polres akan melaksanakan operasi Ketupat Lodaya. Ini memang dimajukan 1 minggu lebih cepat, yang harus tanggal 28, mengingat situasi di jalanan ya, itu sudah mulai ada peningkatan.
Sehingga ada 4 aspek yang menjadi objek operasi. Yang pertama adalah aspek kesehatan, aspek kelancaran, aspek keamanan, dan aspek ekonomi yang kita harus perhatikan. Tadi kesehatan tentang vaksin terus kita gencarkan. Sebanyak hampir 58 sentra vaksin ya. Itu 68 sekitar 70 lebih sentra vaksin itu sudah digelar. Kemudian kelancaran, kami akan menyiapkan 7 pos ya pengamanan ya, termasuk pos yang terpusat yaitu di Berenang Siang untuk melancarkan kegiatan-kegiatan masyarakat. Aspek keamanan, patroli-patroli maupun tadi sudah sampaikan oleh Pak Wali bahwa RT, RW semua juga akan menjaga lingkungannya bersama-sama. Dan terakhir faktor ekonomi kita akan memastikan bahwa tidak ada panyek-panyek, semua kebutuhan itu bisa dipenuhi dan kita akan terus berkreasi dengan pusat ataupun dengan Bulog apabila memang ada kondisi-kondisi yang memang langka di pasar. Tidak ada penyekatan nih? Tidak ada penyekatan, sehingga kami harus memastikan bahwa semua dalam kondisi imun yang baik. Untuk gangguan kriminal juga seperti rumah. Ya semuanya kita artinya faktor keamanan ya, semua kriminalitas kita akan berusaha tekan dan juga jaga selama masyarakat. Pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan berbagi ratusan takjil kepada sejumlah pengendara. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-88 tahun. Bagaimana acara tersebut berlangsung akan dilaporkan wartawan Tribun Manado. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Indra Lapa. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Ya, jadi giat daripada pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan ini itu dalam rangka memperingati hari kelahiran Gerakan Pemuda Ansor yang ke-88. Nah, beberapa agenda yang dilakukan oleh pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan itu pertama diawali dengan bagi-bagi takjil itu kepada pengendara yang melintasi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolondadu. Nah, kemudian setelah bagi-bagi takjil, itu semua pengurus cabang itu melakukan buka puasa bersama, lalu kemudian sholat maghrib berjamaah, lalu dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih berjamaah pula. Nah, kegiatan ini dipusatkan di depan rumah ketua daripada pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Bapak Fadil Tuliabu. Nah, yang hadir juga rekan Dea bahwa tak hanya pengurus cabang, tetapi pengurus anak cabang. Jadi yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan ikut hadir juga. Nah, jadi selain agenda tersebut, juga pengurus selesai melakukan sholat tarawih, itu pengurus juga membahas agenda-agenda Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan ke depannya, dari kaderisasi dan lain sebagainya. Iya, oke, demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Sekretaris Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bonsel, Jarwadi Sirwan. Berikut keterangan lengkapnya. Agenda sore hari ini yaitu merupakan agenda rutin dan agenda Ansor, karena di mana ini merupakan kita memperingati harla hari lahir Ansor yang ya. Jadi pada sore hari ini kami dari pengurus cabang GPANSOR Bolaang Mongondo Selatan melakukan kegiatan bagi takjil, buka bersama, kemudian sholat tarawih bersama, sholat maghrib, sholat isya, sampai tarawih berjamaah. Dan insya Allah kegiatan-kegiatan seperti ini bukan cuma tahun ini, tapi di tahun-tahun kemarin juga sudah kita laksanakan. Dan insya Allah tahun-tahun kedepannya akan lebih baik lagi. Luar biasa. Itu saya atas nama Sekretaris Gerakan Pemuda Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan mengucapkan selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor. Semoga GP Ansor ke depan akan lebih solid dalam komitmen satu barisan. Ya, untuk terkait ini Pak Pasek, untuk bagi-bagi takjil ini ada yang disediakan oleh GP Ansor Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan ratusan atau bahkan
takjil yang disediakan pada sore hari ini berjumlah 1.000 ya? 1.000 takjil yang disediakan oleh cabang dan siap didistribusikan pada sore hari ini. Bagi kendaraan yang pokoknya kendaraan yang lewat, dia yang jelas kita tidak memilih etnis, namanya kendaraan pengguna jalan yang lewat kita bagi kata. Kita menuju Kalimantan Utara. Dinas Lingkungan Hidup Bulungan akan tetap menyiagakan petugas kebersihan di Hari Raya Idul Fitri 2022. Para petugas akan bekerja secara bergilir pada libur Lebaran nantinya. Keputusan ini tak lain untuk mengantisipasi peningkatan volume sampah. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Georgie Santana Silalahi, wartawan Tribun Kaltara, yang akan menginformasikan selengkapnya. Silakan rekan Georgie. Baik, selamat sore Dea, selamat sore Tribuners. Benar, yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan saat ini mengantisipasi adanya peningkatan volume sampah selama libur Lebaran maupun cuti bersama. Pihak Pemkab Bulungan melalui Dinas Lingkungan Hidup akan tetap siagakan petugas kebersihan dengan bekerja secara bergilir pada libur Lebaran. Di sini dimaksudkannya adalah selama 1 hari nanti akan ada dibagi 2 shift ataupun dibagikan waktu itu jamnya antara pukul 7 pagi hingga pukul 12 dan pukul 3 sore hingga pukul 9 malam. Adapun beberapa tempat yang menjadi prioritas dari DLH yaitu di Jalan Sengkawit, Jalanan Kolonel Sutaji, Skip 1, kemudian ada Jelarai dan juga di Jalan Mangga ataupun jalan buah-buahan yang ada di Kabupaten Bulungan. Pasalnya di daerah-daerah tersebut adalah daerah yang memiliki padat penduduk dan juga banyak dilakukan aktivitas masyarakat di daerah tersebut. Dan juga Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan bagi pekerja Dinas Lingkungan Hidup khususnya di bagian pembersihan jalan ataupun petugas kebersihan pengangkutan sampah nantinya bagi yang bukan beragama Muslim ataupun non-Muslim akan dibagikan juga jadwal untuk bisa merayakan maupun bisa membantu kegiatan yang bersifatnya tentatif ataupun mobile di teman-teman Dinas Lingkungan Hidup yang libur ataupun tidak. Bahwasannya hal ini untuk meminimalisir bisa menikmati ibadahnya khusyuk di bulan puasa ataupun Lebaran nanti yang akan datang tinggal 5 hari, yang bahwasannya juga masyarakat bisa merasakan dampak dari tim Dinas Lingkungan Hidup di setiap masa-masa libur Lebaran. Dan ia juga mengingatkan bahwa ada 225 petugas kebersihan dan armada kebersihan yang akan disiagakan untuk melaksanakan kebersihan-kebersihan yang ada di jalanan protokol di Kabupaten Bulungan. Itu pun yang disampaikan Pak Bupati, nantinya juga ada patroli Dinas Lingkungan Hidup di pada pukul 8 ataupun pukul 12 siang hingga nantinya menjelang malam sekitar jam 10. Bahwasannya ini untuk mengantisipasi adanya kepadatan sampah di beberapa tempat. Demikian dia yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Georgie untuk laporan Anda dari Kabupaten Bulungan Kaltara. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan harga. Hal ini diketahui biasa terjadi menjelang Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri. Saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun News Sultra, rekan Ridwan Kadir yang akan melaporkan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya sampaikan memang betul terjadi kenaikan atau lonjakan harga di beberapa pasar tradisional di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menjelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun dapat saya sampaikan pula bahwa kenaikan atau lonjakan tersebut itu tidak begitu signifikan karena memang barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Kendari itu terbilang aman dan juga tercukupi. Beberapa pantauan di pasar tradisional diambil rata-rata harga kebutuhan pokok, yaitu misalnya seperti
satu rak telur itu dibanderol dengan harga 42.000, yang sebelumnya harganya 40.000. Kemudian untuk terigu itu dibanderol dengan harga 12.000 dari harga sebelumnya yaitu 11.000. Kemudian untuk gula pasir itu dibanderol dengan harga 15.000 yang sebelumnya itu 14.000. Kemudian ada bawang putih dan bawang merah itu harganya sama, dibanderol dengan harga 40.000 dari harga sebelumnya yaitu 38.000. Kemudian dapat saya sampaikan pula bahwa untuk harga dan ketersediaan minyak goreng di beberapa pasar tradisional di Kota Kendari itu masih terbilang tercukupi. Untuk harganya sendiri yaitu untuk ukuran 1 liter dibanderol dengan harga 30.000. Kemudian untuk ukuran 2 liter itu dibanderol dengan harga 60.000. Namun dapat saya sampaikan juga ada beberapa merek tertentu yang dijual di pasar tradisional di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang menembus harga 90.000 per 2 liternya. Selain itu juga dapat saya sampaikan bahwa kebutuhan pokok yang tidak mengalami kenaikan di beberapa pasar tradisional yaitu untuk semua jenis cabai. Kembali ke rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ridwan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Satu pekan menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, sejumlah lapak penjual kue lebaran dadakan di Pangkal Pinang dipadati masyarakat. Penjual kue kering itu berada di Jalan Pasar Ikan, depan BTC Pangkal Pinang. Informasinya harga yang ditawarkan para pedagang di lapak tersebut memang lebih murah. Untuk mengetahui apa saja yang disediakan di sana, informasi lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Andini Dwi Hasanah, wartawan dari Bangka Pos. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Jadi satu pekan jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ini memang pusat perbelanjaan memang diramaikan oleh masyarakat yang berbelanja. Nah, ini juga di Kota Pangkal Pinang ada pasar Ramadan dadakan, yaitu pasar kue lebaran dadakan ya. Sebelumnya lahan ini biasanya itu digunakan untuk lahan parkir BTC Pangkal Pinang. Nah, untuk saat momen Lebaran ini, menjelang Lebaran ini, lahan tersebut digunakan untuk para pedagang kue kering ini membuka jualan. Nah, ini lapak kue kering ini cukup ramai sekali deh, dari ujung sampai ke ujung jalan ini cukup panjang sekali, sehingga ini menjadi tempat incaran masyarakat Bangka Belitung untuk berburu kue kering atau kue Lebaran. Nah, pengakuan warga sendiri, mereka itu langsung pengakuan pedagang maksud saya, mereka itu langsung drop kue Lebaran berapa banyak sampai puluhan atau ratusan kilo, itu nanti kalau tidak laku itu bisa dikembalikan lagi sama pemilik yang mereka ambil barang tadi. Nah, pengakuan pedagang juga ya, sejak satu pekan kemarin itu sudah mulai ramai nih. Apalagi kemarin ketika hari weekend itu pedagang mengaku penjualan selama 1 bulan berjualan di situ bisa mendapatkan omset sampai dengan 100 juta rupiah. Nah, ini sangat luar biasa sekali, meskipun sebenarnya kawasan tersebut adalah bukan kawasan untuk berjualan, kawasan tersebut adalah kawasan yang semestinya bisa dilalui oleh kendaraan. Namun sampai sekarang belum ada lapak yang disediakan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk para pedagang kue lebaran dadakan ini berjualan setiap tahun. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Andini untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kue kering menjadi salah satu komoditi yang dicari masyarakat menjelang Lebaran. Setelah sepi permintaan selama 2 tahun pandemi, penjualan kue kering di Sulawesi Utara tampaknya mulai laris tak kembali tahun ini. Salah satunya berkah Ramadan dan Idul Fitri 2022 ini dirasakan toko Aufa di Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Apa saja yang ada di sana akan dilaporkan wartawan Tribun News Ultra. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Amelda Devi. Silakan. Ya, baik, terima kasih rekan Tia.
perlu kami informasikan bahwa beberapa toko kue di Kota Kendari memang sedang ramai pengunjung dan pembeli, namun salah satu toko yaitu toko kue Aufa ini menyediakan kue lebaran sekiranya ada 27 jenis kue kering. Ya, yang membedakan toko Aufa dengan toko-toko kue lebaran lainnya adalah pemilik toko menyajikan kue-kue sesuai dengan pesanan atau cita rasa dari para pelanggannya, bukan menyajikan karena diiming-imingi harga murah atau rasa yang enak, melainkan memang benar-benar ingin memuaskan para pelanggan dari toko Aufa ini. Ya, toko Aufa ini memang sudah berdiri sejak 13 tahun yang lalu di Kota Kendari, dan selama pandemi, dia perlu kami informasikan toko Aufa juga sempat mengalami down atau penurunan karena di tahun 2019 sebelum masuk pandemi saat Lebaran tahun 2019 itu, toko Aufa bisa memproduksi sekiranya 1.500 toples dalam satu periode Lebaran itu. Namun pada saat COVID masuk, pada Lebaran di 2020 hanya bisa memproduksi 100 toples saja. Jadi penurunan yang dialami toko Aufa begitu menurun. Dan kemudian 2021 dan 2022 ini kembali normal, dan di periode Lebaran kali ini hampir menembus 1.000 toples yang ia sajikan. Ya, jadi dari 27 jenis kue kering yang dijual oleh toko Aufa ini, ada 2 jenis kue yang menjadi favorit masyarakat Kota Kendari sejak 4 tahun terakhir ini, yaitu kue nastar keju maupun kue nastar isi durian. Ya, untuk harganya sendiri dia dijual itu berdasarkan ukuran toples yang mereka sediakan. Ada ukuran toples Mika yang kecil, itu dijual dengan harga 130.000. Kemudian ada pula yang harganya 150 sampai 170, sedangkan toples bling berukuran besar itu dijual dari harga 400 hingga 430.000. Ya, jadi tergantung dari jenis dan kerumitan cara membuat kue. Ya, untuk ordernya sendiri toko Aufa sudah membuka orderan sejak sebelum Ramadan dan mulai aktif membuat itu di hari ke-10 Ramadan, dan akan menutup orderan di hari ke-25 Ramadan karena memang membutuhkan waktu untuk proses dari pembuatan, pendinginan hingga mengepaknya di dalam toples. Ya, selain itu dia kue-kue ini memang sangat beragam jenisnya. Bahkan salah satu pelanggan toko Aufa juga menyampaikan sangat senang dengan pelayanan yang diberikan oleh toko Aufa. Jadi kue-kue yang disajikan ini memang sangat tepat dan cocok menurutnya untuk disajikan saat Lebaran 1443 Hijriah nanti. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Amel DDV untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!